Assalamualaikum. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai identifikasi masalah dari keberagaman. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, menurut kalian, apa saja masalah utama yang muncul dari keberagaman suku, agama, ras, budaya, antar golongan, ekonomi, dan gender di Indonesia? Kali ini kita akan mengidentifikasi masalah yang muncul dari keberagaman di Indonesia dan upaya pencegahannya. Pembelajaran tentang keberagaman adalah langkah yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berbudaya. Dengan memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dalam suku, agama, ras, budaya, antar golongan, ekonomi, dan gender, kita dapat membuka jalan menuju kesetaraan, penghormatan, dan saling pengertian di antara semua individu. Pada materi mengenai keberagaman di Indonesia, ada beberapa aspek penting yang mencerminkan keberagaman di negara ini, yaitu keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman agama, etnis dan ras, keberagaman budaya, perbedaan sosial dan ekonomi, kesetaraan gender. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan keberagaman. Faktor utamanya yaitu perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan. Faktor ini dapat menciptakan kesenjangan pemahaman dan pandangan antar individu dari berbagai kelompok. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi permasalahan keberagaman di Indonesia. Untuk materi lebih lengkap, silahkan anak-anak klik link yang sudah Ibu tautkan. Materi pada link tersebut berisi tentang permasalahan dari keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman budaya. Indonesia terdiri dari berbagai budaya yang berbeda-beda. Nah, keberagaman itulah yang dapat memicu permasalahan. Misalnya perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, dan perbedaan tradisi. Selanjutnya yaitu perbedaan agama. Ketidaksepahaman dan perbedaan keyakinan ini dapat memicu perselisihan yang berpotensi merusak hubungan antar masyarakat. Kelompok minoritas pada perbedaan agama juga dapat menyebabkan diskriminasi dan intoleransi. Selanjutnya yaitu perbedaan suku dan etnis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan yang muncul dari perbedaan, antara lain, adanya diskriminasi terhadap suku atau etnis tertentu, baik dalam pekerjaan, pendidikan, atau pelayanan publik, juga dapat disebabkan dengan ketidakpahaman dan ketidakseimbangan budaya. Keempat yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok seringkali terjadi karena perbedaan budaya yang mencakup bahasa, adat istiadat, dan norma-norma sosial. Perbedaan suku di Indonesia juga dapat menjadi sumber konflik antar kelompok, perbedaan agama, dan perbedaan politik. Perbedaan politik ini muncul karena perbedaan pandangan yang dapat menimbulkan persaingan. Kelima yaitu kesenjangan ekonomi. Ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah tidak memiliki akses pendidikan yang sama dengan masyarakat kelas ekonomi tinggi. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial. Masyarakat yang memiliki ekonomi terbatas juga sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Terakhir adalah toleransi dan penerimaan untuk mengatasi permasalahan dari keberagaman dan membangun kehidupan berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Perbedaan budaya, agama, dan suku dapat memicu konflik dan ketegangan. Dengan toleransi dan penerimaan salah satu faktor penting yang dapat mengatasi permasalahan yang muncul dari keberagaman di Indonesia. Toleransi yang tinggi dapat membantu mengurangi konflik dan menciptakan harmoni antar kelompok. Materi selanjutnya yaitu 4 permasalahan yang muncul dalam keberagaman di Indonesia. Seperti pada link yang sudah kalian buka tadi, bahwa konflik yang pertama adalah konflik antar golongan.
Konflik yang terjadi pada golongan dengan golongan yang lain bisa dipicu dengan perbedaan pandangan atau pendapat. Namun konflik antar golongan juga terjadi karena adanya tindakan kurang menyenangkan dari suatu golongan. Kedua yaitu konflik antar agama. Pemicu dari konflik antar agama yaitu pemaksaan pandangan dari suatu agama pada pemeluk agama yang berbeda. Ketiga, konflik antar suku. Konflik ini biasanya dipicu dengan adanya perbedaan kebiasaan, adat, aturan, hingga perebutan wilayah. Terakhir yaitu konflik antar ras. Konflik ini biasa terjadi karena adanya perlakuan tidak baik dari salah satu kelompok ras pada kelompok ras lainnya yang berbeda. Penyebab munculnya konflik dalam keberagaman masyarakat yang pertama yaitu perbedaan kebudayaan. Penyebab utama munculnya konflik ini yaitu berupa perbedaan pemikiran yang biasanya dipengaruhi oleh budaya tempat tinggal seseorang. Seperti contoh yaitu budaya yang mengajarkan untuk berbicara lemah lembut, namun ada juga budaya yang terbiasa berbicara dengan suara tegas dan keras. Lanjut yaitu perbedaan antara individu. Setiap manusia tidak ada yang sama persis baik sifat pola pikir dan prinsip. Nah, perbedaan inilah yang bisa menyebabkan perbedaan atau perselisihan pandangan dan pendapat. Ketiga yaitu perubahan sosial. Zaman yang berubah juga membawa nilai-nilai baru pada kehidupan sosial masyarakat. Ternyata hal ini tak berdampak baik tapi juga jadi pemicu konflik. Keempat atau yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan. Penyebab konflik ini biasanya terjadi pada individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Perbedaan kepentingan nilai yang selalu memicu konflik karena biasanya ada pihak yang merasa dirugikan dalam keputusan tertentu. Nah, sekarang yaitu cara mencegah atau penyelesaian terhadap konflik sosial dalam keberagaman. Yang pertama yaitu memupuk rasa cinta tanah air dan menjunjung persatuan atau menimbulkan rasa nasionalisme. Kedua Keberagaman yaitu di meningkatkan Indonesia. rasa saling menghargai, saling One menghormati Mamuk. dan toleransi sehingga tidak mudah terjadi konflik. Ketiga yaitu berteman dan berbuat baik pada sesama tanpa pandang suku, ras, agama dan sebagainya. Tempat untuk mengutamakan musyawarah dan diskusi untuk mencapai mufakat dan tidak mementingkan ego dan kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu tidak memaksakan pendapat, keyakinan dan pola pikir pada orang lain. Langkah-langkah menuju solusi. Memperkuat persatuan Keberagaman di dalam Indonesia. keberagaman budaya di Indonesia. One Paling Mamuk. penting bagi kita untuk terlebih dahulu mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang ada di negeri ini. Karena setiap perbedaan suku, agama, ras, budaya, antar golongan, ekonomi dan gender memiliki nilai-nilai yang berharga dan patut untuk dipelihara. Langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman antar budaya melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan atau memperkenalkan siswa akan budaya di Indonesia sejak dini kita dapat membentuk generasi yang lebih toleran dan menghargai perbedaan untuk mencegah konflik dalam keberagaman. Pada slide berikutnya terdapat poster keberagaman di Indonesia. Pada poster yang pertama yaitu Satu Indonesia dengan Beragaman Budaya. Pada poster kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sesuai dengan semboyan itu Indonesia adalah negara yang beragaman yang memiliki banyak perbedaan, akan tetapi Indonesia tetap disatukan dengan tanah air Indonesia dengan lambang negara yaitu Pancasila. Nah, pada slide terakhir ini, Ibu sudah menyiapkan dua link kuisis. Pada link pertama mengenai kuis permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul dari keberagaman masyarakat di Indonesia.
Selanjutnya yaitu Lingquizis, upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran mengenai keberagaman di Indonesia pada hari ini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi. Jangan lupa mengerjakan kuisnya.